Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Rufianti, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang perspektif holistik humanistik Abraham Maslow. Maslow lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara, dari pasangan Samuel Maslow dan Szymborski Maslow. Abraham Maslow adalah psikolog dari Amerika yang dijuluki sebagai Bapak Psikologi Humanistik. Teman-teman tahu nggak sih, pada masa kecilnya, Maslow itu dipenuhi dengan perasaan malu, rendah diri, dan depresi yang kuat. Selain itu, Maslow juga dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibandingkan dengan anak yang sebaya dengan usianya. Namanya menjadi terkenal setelah ia merumuskan teori hierarki kebutuhan. Membaca pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan tidak bisa lepas dari teori motivasi yang menjadi landasannya. Ada 7 konsep dasar yang digunakan Maslow dalam memahami manusia secara menyeluruh. Di antaranya adalah: pertama, manusia adalah individu yang terintegrasi penuh. Kedua, karakteristik dorongan atau kebutuhan yang muncul tidak bisa dilokasikan pada satu jenis kebutuhan tertentu. Ketiga, kajian tentang motivasi harus menjadi bagian dari studi tentang puncak tujuan manusia. Keempat, teori motivasi tidak dapat mengabaikan tentang kehidupan bawah sadar. Kelima, keinginan yang mutlak dan fundamental manusia adalah tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya. Keenam, keinginan yang muncul dan disadari seringkali merupakan pencetus dari tujuan lain yang tersembunyi. Ketujuh, teori motivasi harus mengasumsikan bahwa motivasi adalah konstan dan tidak pernah berakhir, dan masih ada beberapa konsep dasar lainnya. Struktur teori Maslow yang menyeluruh dibangun atas landasan hierarki kebutuhan. Maslow membagi hierarki kebutuhan dalam 5 tingkat dasar kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik adalah yang paling mendasar dan paling mendominasi kebutuhan manusia. Kebutuhan ini lebih bersifat biologis, seperti oksigen, makanan, air, dan sebagainya. Pemikiran Maslow akan kebutuhan fisik ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasca Perang Dunia II. Saat itu, manusia berada dalam kondisi yang begitu memilukan. Salah satunya adalah dilandanya kelaparan. Oleh karena itu, Maslow menganggap kebutuhan fisik adalah yang utama melebihi apapun. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia akan cenderung mencari rasa aman, bisa berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, kekacauan, dan sebagainya. Kebutuhan ini bertujuan untuk mengembangkan hidup manusia supaya menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah rasa kepemilikan dan cinta. Setelah kebutuhan fisik dan rasa aman terpenuhi, manusia akan cenderung mencari cinta orang lain supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Jadi, kebutuhan akan cinta tidak sama dengan kebutuhan akan seks. Sebaliknya, Maslow menegaskan kebutuhan akan seks justru dikategorikan sebagai kebutuhan fisik. Kebutuhan akan cinta ini menguatkan bahwa dalam hidup manusia tidak bisa terlepas dari sesama. Yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai. Setelah ketiga kebutuhan di atas terpenuhi, maka sudah menjadi naluri manusia untuk bisa dihargai oleh sesama, bahkan masyarakat. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan ini menjadi 2 bagian, yaitu pertama lebih mengarah pada harga diri,
Kebutuhan ini dianggap kuat, mampu mencapai sesuatu yang memadai, memiliki keahlian tertentu menghadapi dunia, bebas, dan mandiri. Sedangkan kebutuhan yang lainnya lebih pada sebuah penghargaan, yaitu keinginan untuk memiliki reputasi dan prestis tertentu. Penghormatan atau penghargaan dari orang lain. Kebutuhan ini akan memiliki dampak secara psikologis berupa rasa percaya diri, bernilai, kuat, dan sebagainya. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan inilah yang menjadi puncak tertinggi pencapaian manusia setelah kebutuhan-kebutuhan di atas terpenuhi. Pencapaian aktualisasi diri ini berdampak pada kondisi psikologi yang meninggi pula, seperti perubahan persepsi dan motivasi untuk selalu tumbuh dan berkembang. Dengan kelima hierarki kebutuhan itulah yang menjadi struktur kunci Maslow dalam menjelaskan manusia. Manusia dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies, tidak berubah dan berasal dari sumber genetis atau naluriah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.